Selamat pagi semua. Baik. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Selamat pagi. Hari ini kita belajar bersama. Tentu kalian berpikir kenapa si Bapak yang masuk ke ruang ini? Betul tidak? Lalu berpikir lagi apa yang diajarkan? Ya kan? Ya. Banyak pikiran, pertanyaan yang semua ada di dalam otak kita. Nah, pikiran, pertanyaan yang ada dalam otak kita nanti dijelaskan semua dalam pelajaran yang Bapak akan sampaikan. Tapi sebelumnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sebelum melakukan belajar biasanya apa dulu? Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, selamat pagi. Hari ini Bapak masuk dan hari ini merupakan hari pertama untuk pelajaran yang baru bagi kita. Pelajaran baru itu kita mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan otak itu dengan benar. Ada otak semua? Kalau tidak ada otak namanya apa? Benda mati. Itu yang pasti. Nah, setiap otak kita digunakan untuk berpikir. Dari rumah ke sekolah. Malamnya apa yang kita pikirkan sebelum pergi? Malam tidur, paginya apa yang kita lakukan sebelum ke sekolah? Apa lagi? Mandi, apa lagi? Makan terus. Pakai baju. Setrika baju. Semuanya itu, habis semuanya itu apa? Lalu pergi ke sekolah. Sepertinya itu tersusun rapi. Sepertinya itu terjadwal apa yang harus kita lakukan untuk hari ini. Sebelum kita pergi ke sekolah, semuanya dilakukan. Pasang baju, hari ini baju apa? Sesuaikan dengan harinya. Pasang sepatu, makan. Habis itu ada yang naik sepeda sendiri, langsung ke sekolah. Apakah itu sudah ditulis tidak? Sudah ditulis di bukunya, Pak? Setiap kegiatan hari-hari kita itu pasti tidak ada yang nulis. Pasang sepatu, pasang baju, naik sepeda jam sekian sampai sekolah lalu belajar. Pasti tidak ada. Semuanya setelah direkam pada otak. Kalau begitu penting tidak otak. Karena dia adalah untuk berpikir. Nah, sekarang hari ini kita mengawali pelajaran penggunaan otak dengan benar dan bagaimana otak itu bisa juga dipindahkan cara berpikirnya. Ke dalam mana? Itu apa namanya? Laptop atau umum kita sebut komputer. Cara berpikir kita yang seperti tadi, pasang sepatu, makan, pergi ke sekolah, komputer bisa tidak? Dia bisa bikinnya tetapi tidak bisa melakukannya. Dia bisa buat perintahnya tetapi tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya komputer ini supaya dia berguna, supaya dia bermanfaat bagi manusia harus bisa membuat dia menjadi pintar. Maka hari ini kita belajar tentang penggunaan atau manfaat
otak kita untuk kebaikan kita, di mana itu bisa di apa? Dimasukkan ke dalam laptop atau komputer. Nanti kita tidak usah berpikir, cuma kita suruh perintah dia yang buat. Apalagi kalau tentang pelajaran, aduh komputer saya bingung. Perkalian ini dikasih kode sulit sekali. Nanti saya kasih aplikasinya ada. Bagaimana ini? Sedangkan besok harus dikumpul. Kalau tidak nilai merah dan bisa tidak naik. Nah, ketika itu kita perintahkan kepada laptop, maka dalam sekian detik dia bisa jawab. Ketika kita beri perintah dengan benar, jawabannya juga benar. Maka itulah penting kita belajar tentang apa yang dapat tulis. Apa? Coba sama-sama. Iya. Pernah tidak dengar itu? Pernah tidak dengar coding itu apa? Tadi belajar coding dan kata-kata baru, betul nggak? Baru tidak. Tetapi sebelum Bapak menjelaskan apakah itu coding, apa manfaatnya ketika kita menggunakan coding itu dengan menghadap laptop atau komputer bagi atau untuk mempermudahkan apa yang kita inginkan. Sekarang supaya membuka pola pikir kita, ada arah dalam otak kita itu apa itu coding, maka maju tadi. Mana maju? Si itu maju. Maju. Dia cukup ya, ini dia bisa. Oke. Baik. Bapak akan jelaskan. Kelompok ini akan memperagakan satu aplikasi yang ada pada laptop yang mempermudahkan kita. Kenapa? Di antara tiga orang ini, tiga teman ini tidak saling mengerti bahasa antara satu dengan yang lain. Teman kita cuma ngerti bahasa Inggris. Teman kita bahasa Manyan. Teman kita bahasa Lawangan. Iya. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Manyan, bisa bahasa Lawangan. Tetapi mereka berteman tidak saling mengerti bahasa satu dengan yang lainnya. Maka untuk mempermudahkan mereka dalam percakapan atau komunikasi, apa yang mereka lakukan? Minta penerjemah. Penerjemah itu ada pada apa? Sekarang kita pijak-pijak di rumah tuh. Daripada HP. Mereka ingin buat satu perjanjian untuk bertemu pada suatu tempat. Dan mereka menggunakan perangkat HP untuk memberi terjemahan supaya antara satu dan lain bisa mengerti. Baik. Ini HP-nya. Ini HP, anggap ini HP. Dia main terjemahkan atau main apa? Translate, artinya mengubah bahasa ke bahasa yang lain. Mengubah bahasa di mana orang lain tidak mengerti menjadi mengerti. Coba. Ini tentang ingin berkumpul pada suatu tempat, membuat suatu perjanjian. Dengan bertanya dulu. Còn các con mà kamu kemana? Aku habis main Iya.
Aku menunggu. Habis itu kemana-mana nanti. Oh, memang. Mau ke Kameko. Menunggu. Mata semalam. Malam. Bertemu malam nanti. Akan bertemu Bapakku. Satu misalnya. Mau bertemu malam lagi. Iya. Iya. Ya. Ya. Bahasa. Oi. Kamu yang telepon itu. Ini siapa namanya? Bahasa lawangannya gimana kamu lihat? Iya, ke Kameko. Gimana? Ya, kamu lihat. Bahasa Inggrisnya? Anak aja yang aku di rumah. Bahasa lawangan. Aku di rumah. Kita bertemu malam nanti. Kakak ketemu malam. Masih misalnya. Kita bertemu malam. Kamu jawab apa? Baik, tepuk tangan semua. Nah, saya akan jelaskan. Tadi ada 3 orang yang mempunyai bahasa yang berbeda dan tidak saling mengerti antara satu dengan yang lain. Satu bisa bahasa lawangan, satu bisa bahasa Melayu, dan satu cuma bisa bahasa Inggris. Pertanyaan Bapak, apakah mereka tadi saling mengerti atau tidak dalam percakapan itu tadi? Lalu mengerti itu dari mana? Ada HP tadi yang disebut dengan aplikasi apa? Translate atau penerjemah. Coba kita pikirkan. HP bisa memperjemah bahasa lawangan, bisa memperjemah bahasa Indonesia, bisa memperjemah bahasa Inggris, bisa memperjemah bahasa Manyan. Berarti HP itu pintar atau tidak? Sedangkan kita di sini ada yang cuma ngerti 2 bahasa, tetapi HP bisa semua bahasa. Yang kedua, apa keuntungan dari HP itu tadi? Dengan aplikasi penerjemah, dia bisa menghubungkan percakapan yang bisa dimengerti. Kalau pemerintah komunikasinya bisa nggak mereka bertemu? Bisa. Berarti sudah ada perjanjian malam tadi 3 orang ini tadi bertemu, malah mereka kekurangan tidak mengerti bahasa satu dengan lain, tetapi lewat penerjemah di HP tadi mereka bisa bertemu. Jadi itu gambaran coding sederhana. Sebelum Bapak jelaskan. Yang kedua, coba maju 3 orang. Baik, di sini. Maju 1. Kamu di sini, Juna. Ya. Kamu maju di sini. Ini yang memberi perintah. Kamu perintah jalan ambil pot bunga di atas meja. Jalan ambil pot bunga di atas meja. Robot. Ya. Stop. Berikan kepada Juna. Berikan kepada Juna. Balik ke tempat semula.
balik ke tempat semula. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Apa yang ada dalam pikiran kalian setelah melihat permainan robot tadi? Apa? Apa yang ada dalam pikiran? Betul kan? Coba. Iya. Robot itu pintar. Tapi itu apa lagi? Siapa yang mau? Selain yang pintar? Hah? Mengikuti perintah. Yang keras? Mengikuti perintah. 100. Mengikuti perintah. Ketika perintahnya benar, maka robot lakukan dengan benar. Itu artinya bahwa apa yang kita perintahkan, maka robot akan lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena dalam dirinya sudah ada namanya program. Program itu sama dengan perintah. Nah, dari dua contoh itu tadi, coba kita lihat ke layar. Coba kelompok sana bacakan coding adalah. Coding adalah proses penulisan instruksi atau perintah ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Pernah tidak lakukan itu? Komputer itu bukan cuma kita berpikir tentang laptop. Coding itu atau kecerdasan artifisial itu bukan hanya terdapat pada laptop, pada HP juga. Tadi kan contoh pakai HP. Siapa pernah gunakan HP? Perintah apa yang kalian lakukan? Siapa itu apa perintahnya? Kamu buka HP apa? Ya kamu lakukan dengan apa? Main game. Kalau main game berarti perintahnya apa tadi sebelum main game? Apa yang kita ketikkan? Yang kita ketikkan pada kod HP adalah itu perintah. Perintah yang kita tulis ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Kan ada pencarian FB. Tahu tak FB? FB tahu enggak? Facebook. Ketik Facebook klik lalu keluar Facebook. Artinya ada suatu perintah. Yang kedua, dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan yang kita mau. Karena kepintarannya ini apapun yang kita mau dia bisa lakukan. Bikin PR saja mudah, bikin matematika, IPA, apa saja tuh mudah. Sama seperti resep makanan. Siapa pernah makan mie gelas? Semua pernah. Apa yang pertama kita siapkan? Mie, apa lagi? Air panas, apa lagi? Bumbu, apa lagi? Piring. Habis semuanya apa? Ada apa lagi? Sendok. Terus kalau itu mau jadi mie, masak apa yang kita lakukan? Dimasak. Tapi dimasak juga itu tidak hanya dapatkan. Masukkan dalam mangkok lalu dimakan. Nah itulah cara kerja komputer. Harus diurut dengan benar supaya jawaban komputernya juga benar. Sekarang Bapak tanya apa itu coding?
apakah coding ini komputer atau tidak? Coba perhatikan baik-baik pengertian dari coding. Coding adalah proses penulisan. Berarti coding itu apa? Apa? Proses penulisan. Berarti kalau itu proses penulisan, ada yang menulis. Berarti coding itu orang yang orang yang menulis atau orang yang melakukan perintah. Jadi coding adalah orang yang menulis atau orang yang melakukan perintah ke dalam komputer supaya lebih mudah dipahami. Habis itu pengertian komputasional. Ini kan kalau pengertian komputasional adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Maka cara komputer itu bagaimana? Memecahkan masalah dengan langkah-langkah jelas, logis, dan teratur. Nanti kita belajar lagi tentang apa itu logis, apa itu teratur. Nanti ada dalam pertemuan berikutnya. Nah, agar ini bisa jalan, apa yang kita mau bisa dibaca oleh dan dilaksanakan oleh komputer, maka kita harus punya beberapa dasar agar jawabannya benar. Misalnya dekomposisi. Apa artinya? Memecahkan masalah besar jadi kecil. Tadi contoh makan mie. Bagaimana cara memecahkan dan makan mie sampai makan mie tadi? Harus siapkan mie, siapkan air dimasak, bumbu dicampur dan lain. Terus lagi, ada tadi 3 orang teman kita mau bertemu di peragakan tadi. Mau bertemu, tidak mengerti bahasa satu dengan lain. Bagaimana cara memecah masalahnya? Bagaimana cara memecah masalah tadi? Dengan apa? Dengan HP. Ada aplikasi untuk memperjelas. Tadi ada perintah untuk kelompok lingkungan yang memberikan kepada temannya. Maka setiap perintah ditulis dengan benar agar jawabannya atau apa yang dilakukan bisa berhasil dengan benar juga. Jadi dekomposisi artinya apa tadi? Memecahkan masalah besar menjadi kecil, menyampingkan, menghilangkan yang tidak penting. Kalau mau makan mie, itu adalah suatu masalah yang ingin kita hadapi. Mau makan mie, lalu supaya bisa makan mie, kita harus memecahkan persoalan makan mie itu adalah apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Habis itu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan atau hal yang berulang. Mencari kesamaan dan hal yang berulang. Mencari kesamaan dan hal-hal yang berulang. Abstraksi apa? Fokus pada hal penting, abaikan yang tidak penting. Fokus pada hal yang penting saja. Kalau mau makan mie, kita fokus kepada makan mie, mengolah mie itu. Jangan ke pekerjaan yang lain. Nanti bisa tercampur dan mie-nya menjadi rusak. Habis itu algoritma apa? Membuat urutan langkah penyelesaian. Tadi sudah contohnya semua. Baik contoh berikut ini, baik yang robot-robotan, baik yang penerjemah
ini kita belajar dasarnya dulu. Karena ini pertemuan pertama, kita tidak masuk ke materi-materi yang lain dalam pembelajaran. Karena tidak mungkin kita belajar lebih jauh untuk kita mengetahui apakah itu coding, apakah itu kecerdasan artifisial. Kalau kita tahu dasarnya, maka kita akan mudah untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, karena jamnya sudah sampai dan ini merupakan pertemuan pertama, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Sebelum itu saya tanya, apa ada hal baru yang ada dalam pikiran kalian? Hal apa yang baru kalian pelajari hari ini? Apa Ona? Yang ada dalam pikiranmu itu apa pelajaran tentang hari ini? Ternyata coding sangat membantu. Ulang, apa? Ternyata coding sangat membantu. Pintar. Terus satu lagi. Selain coding sangat membantu, apa lagi? Membantu cuci piring. Pintar. Iya. Apa lagi? Coding itu bisa menyelesaikan masalah besar menjadi kecil. Pintar. 100. Menyelesaikan masalah besar menjadi kecil atau menjadi jalan keluar setiap masalah, pemecahan masalah. Jawab apa? Iya, jawaban kelihatan benar. Jadi bisa Bapak rangkumkan, ada hal positif yang kita bisa pelajari dalam pelajaran yang baru kita pelajari hari ini tentang coding. Ada hal-hal yang penting yang tidak kita sadari, tetapi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang semuanya baru kita sadari setelah kita belajar coding dan kecerdasan artifisial. Saya kira itu. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita telah belajar bersama dan hari pertama. Tetapi menjadi catatan bagi saya, bagi kita semua pernah pegang HP? Ada HP-nya? Sering menggunakan? Ingat, tidak semua apa yang ada dalam HP itu bermuatan positif semua atau baik semua. Ada hal-hal yang jelek, yang buruk juga ada di situ. Maka kami minta supaya kalian bijaksana, tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam penggunaan HP. Tahu bisa menggunakan HP itu dengan tidak berisiko, atau tidak berisiko. Data-data pribadi kita jangan sembarangan kita kasih ke orang lain. Apa contohnya? Kakak kita, hak kita, nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain. Kedua, jangan sembarangan kita gunakan, bisa merugikan orang lain. Nanti kita bisa bisa kena undang-undang dan kita akan kena masalah. Jadi apa? Intinya gunakan media sosial dengan bijaksana. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Tetap sehat, tetap semangat dan selalu belajar. Siap? Semangat? Coba kita buat yel-yel. Mari belajar coding. Tes dulu. Mari belajar coding. Dengan gerakan tangan, mari belajar coding. Ulang satu kali. 1, 2, 3. Mari belajar coding. Ya, terima kasih dan
siang.